Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten di Pejuang Skripsi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat daftar isi secara otomatis ya. Kadang kita membuat daftar isi itu suatu PR sendiri karena kadang itu ada revisi, perubahan, penomoran halaman sehingga akan ngeditin satu-satu kalau kita buatnya secara manual. Yang pertama itu kita lihat ada home. Nah, di home ini di menu dari Word itu ada home. Kemudian di sini ada tabel-tabel, di sini ada heading, heading 2, heading 3. Nah, ini fungsinya itu heading itu yang paling atas, judul paling utama, heading untuk setelahnya dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini, chapter 1 introduction, ini bab 1 lah kalau di skripsi Indonesia. Kita pakai heading 1. Jadi prinsipnya ini dalam satu chapter ini ada satu format yaitu menjadi judul utama. Tapi biasanya kalau disuruh formatnya seperti chapter bab 1 terus di bawahnya seperti ini nggak boleh di enter, karena kalau di enter dia akan menjadi subbab yang lain, sehingga untuk menyiasatinya ini dipakai kita format secara seperti ini agar ini bisa turun. Nah, ini dikasih ke heading 1. Nah, heading 1 kita blok, terus kita pencet heading 1. Jadi terus kita sesuaikan. Cara menyesuaikan dengan formatnya adalah ini diklik kanan, terus modify heading 1-nya. Kita formatnya formatting style dari fontnya, style dari ukuran fontnya, terus ini di bold ya, terus ini warnanya. Biasanya kalau standarnya ini tidak seperti ini standar di Word, maka kita rubah dulu disesuaikan dengan buku pedoman, terus oke. Nah, dia akan seperti ini. Untuk formatnya yang lain seperti biar bisa rapi, nah seperti ini. Ini bab 1 pendahuluan, ini akan menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua ini juga sama, heading ini bab 2 nya, literatur review atau kajian pustaka. Kita pakai heading 1, blok heading 1. Nah, modify heading 1 kita pakai seperti ini. Nah, ini kemudian kita pakai rata di tengah. Oke, seperti ini. Kita tulis chapter 2 atau bab 2. Kita sesuaikan formatnya ya, chapter 2. Sesuaikan. Nah, akan seperti ini. Ini bab 2 nya. Nah, bab 2 nya ini kan bab 1. Kemudian kita ini untuk subbabnya kita pilih heading 2 untuk subbabnya. Ini format untuk originalnya dari Word-nya, dia akan biru-biru seperti ini dan fontnya Cambria. Ini kita setting dulu untuk headingnya. Heading kita pakai News Roman 12, warnanya black, terus bold. Oke. Ini sudah heading 2. Nah, ini heading 2. Nah, ini heading 2. Ini kita heading 2 lagi. Heading 2, heading 2. Nah, ini sudah ada tandanya. Terus ini heading 3. Heading 2 ya. Kalau ada subbab, subbab, misalnya turunan dari 2.3, misalnya 2.3.1, kita pakai heading 3 dan seterusnya. Kita
kelihatan agak ribet atau di awal, karena kita harus satu-satu mengheading dari pada judulnya ini. Tapi ini akan lebih mudah ketika kita akan membuat daftar pustaka. Jadi kalau ada perubahan itu akan lebih mudah. Nah, ini metodologi chapter 3. Kita pakai heading 1, kita sesuaikan. Location kita pakai heading 2. Kita pakai heading 2. Heading 2. Flowchart. Heading 2 juga. Ini reference ya, kita reference pakai heading 1. Reference ini kita sesuaikan format. Kalau reference saya ini pakai Mendeley ya, di next video saya juga pakai Mendeley. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kita sudah memformatnya, kita kemudian masuk ke daftar pustaka yang diinginkan. Ini daftar pustaka, contents ini. Kita masuk ke reference. Terus ini ada table of content di sebelah kiri kanan, kiri atas. Kita masukkan formatnya ya, seperti ini. Misalnya yang ini. Klik. Nah, dia akan otomatis jadi format seperti ini. Dan misalnya kalau kita geser ya, ini kan di 8, kita geser jadi di halaman 9. Nah, ini misalnya di halaman 9, kita tinggal klik update tables. Oke. Nah, dia akan berubah sendiri otomatis. Ini tinggal kita format dari edit properties. Format dari ini kita tinggal menyesuaikan pakai Times New Roman 12. Nah, ini adalah daftar pustaka secara otomatis. Jadi kita tinggal tidak usah mengedit. Nah, sedangkan untuk setelah daftar isi tadi, kadangkala untuk penomoran halaman dimulai dari chapter 1 atau bab 1, angka satunya. Padahal kalau kita langsung pilih page number page, itu kita akan mulai dari yang paling awal ya. Nah, gimana caranya untuk membuat penomoran dari halaman 1 itu di chapter 1? Pertama, kita masuk ke layout di sini, kemudian ada breaks, kita next page, insert a section break and start the new section on the next page. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini kita pilih di bagian yang paling akhir di sebelum chapter 1. Kita klik di bagian paling akhir seperti ini. Kemudian kita masuk layout, kita next page. Nah, next page kita sesuaikan biar enggak terlalu jauh
caranya. Nah, setelah next page ini kelihatannya masih belum berubah. Kita pilih ke insert ya. Diklik di halaman ini, kita pilih insert. Kemudian kita pilih page number yang sesuai format, bisa dari atas. Kalau yang di sini di atas kanan. Number. Kembali lagi insert page number, format page, kita mulai dari start number 1. Nah, dia akan mulai dari nomor 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang sebelum ini, nah ini tetap 8, 7. Nah, sedangkan yang ini kita garap dulu. Sama kayak tadi. Kita mulai dari yang paling akhir di halaman yang akan kita break. Kemudian kita layout, break, next page. Nah, dimulai dari sini. Format teks kita mulai dari 1 I. Oke. Nah, I1 di sini student ini 2, ini 3. Nah, ini kita sesuaikan lagi seperti yang tadi. Ini jadi home, ini jadi heading, student declaration, ini jadi heading. Next, setelah itu dari konten ini kita update ini table of content just. Nah, ini akan jadi title, student declaration, abstract, lain-lain. Ini akan jadi heading. Nah, ini akan 1, 2, kemudian berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian. Next. Daftar tabel atau daftar kabar, kita bisa membuat cara seperti ini. Misalnya ini ada tabel di sini ya. Kita pilih yang ada tanda panah ini, klik kanan, insert caption. Insert caption ini ada pilihannya label. Kita bisa, kalau bahasa Inggris table ya, table. Tapi kalau misalnya kita di bahasa Indonesia kan di sini nggak ada, kita buat sendiri new label. Kita tulis tabel gitu ya. Kalau bahasa Inggris otomatis kita memilih table ini. Kita pilih table 1. Jadi ini otomatis table 1. Nah, ini table 1. Tinggal kita pilih nama tabelnya. Misalnya ini sudah ada. Kita copy. Nah, kita sesuaikan formatnya. Times New Roman 12. Nah, tabel ini kelihatannya sepele tapi PR juga kalau seandainya ini harus tabel banyak, misalnya terus ada penambahan tabel, sehingga akan memakan waktu juga kalau harus disuruh membuat daftar tabel ya. Sedangkan untuk gambar sama bedanya. Kalau flowchart seperti ini, kita pilih salah satu kotaknya, klik kanan, terus insert caption. Nah, tadi kan table. Nah, ini akan otomatis kalau misalnya kita pilih table, otomatis akan menjadi table 2. Nah, kalau kita pilih gambar atau bahasa Inggrisnya figure, udah ada. Tapi kalau belum ada, kita new label lagi. Figure 1.
kita oke. Nah, ini otomatis flowchart. Kita sesuaikan namanya, sesuaikan formatnya ya. Just warnanya. Nah, ini kemudian setelah itu kita kembali ke daftar isi, daftar menu. Nah, kita sudah punya list of tables, list of figures. Kemudian tables ini kita munculkan kembali ke reference. Kalau yang daftar isi tadi di table of contents, kalau yang table kita masuk insert table of figures. Jadi kita pilih ya, kita mau yang mana. Kalau tabel kita pilih tadi table, klik. Nah, ini akan sesuai formatnya. Kita akan oke. Kita bisa memodify tadi. Nah, sesuai di sini untuk memodif hurufnya dan lain-lain. Oke. Nah, akan otomatis daftar tabel 1, kriteria dan lain-lain halaman 14. Untuk figur atau gambar tabel, kita pilih figur. Oke. Nah, untuk figur 1 flowchart otomatis halaman 15. Dan ini akan otomatis terupdate kalau kita berubah. Seperti itu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silakan share, subscribe, dan mudah-mudahan skripsi atau tugas akhirnya dapat selesai tepat pada waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.